Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ya. Jumpa lagi di kandang Jaya Farm. Di video ini sedikit saya akan bercerita gimana caranya kita beternak kambing domba itu bisa langsung menghasilkan. Jadi tidak harus nunggu 4 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun. Nah, itu tentu saja bisa membuat kita bosan. Nah, ini penting sekali untuk saya sampaikan karena banyak sekali peternak-peternak yang memutuskan untuk berhenti dari usaha ternaknya karena tidak hasil. Di saat kita memutuskan mau beternak kambing domba, itu benar-benar kita harus tahu rap-rapannya atau tahu susunannya. Hal-hal yang memang bisa mendapatkan hasil atau usaha-usaha yang bisa kita jalankan bersama dengan peternakan kambing domba. Misal hal kecilnya, dengan kita usaha ternak, kita juga bisa usaha pupuk kandang. Jadi, seperti yang kami lakukan di Jaya Farm, kohenya atau limbah dari ternak-ternak kita tidak sampai numpuk banyak. Karena seminggu sekali itu sudah kita tarik dan sudah kita pindahkan ke pengolahan berikutnya. Dari hasil kohenya, kalau di kandang Jaya Farm itu sudah bisa mengganti, bisa menutup untuk kos pakannya. Untuk pakan seperti ini besar sekali biayanya. Dan saat hari ini kita masukkan ternak, hari ini juga kita harus mengeluarkan kos untuk pakan. Nah, maka dari itu kita benar-benar harus jeli. Bisa memutarkan antara pakan yang dimakan ternak dan ternak akan menghasilkan feses. Fesesnya ini kita benar-benar harus bisa ngolah supaya bisa mengganti kos pakannya. Nah, dari sini saja kita sudah selesai untuk biaya pakannya. Makanya sahabat Jaya, saya sering menyampaikan kalau pakan di Jaya Farm itu gratis. Nah, begini ceritanya. Kalau untuk pakan, ini memang benar-benar kita bikin pakan itu komplit. Dari sumber karbohidratnya kita beli. Kalau dari seratnya, kita punya tanaman yang melimpah. Seperti tanaman jagung, tanaman odot, pacong, dan ramban-rambanan kita punya banyak, tanpa harus beli. Tapi meskipun tidak beli, kita harus mengeluarkan biaya untuk ngaritnya, untuk ngerawatnya. Dan kita juga masih tambahkan pakan konsentrat untuk benar-benar bisa melengkapi pakan yang kita berikan pada ternak-ternak kita. Dan tentunya kalau itu kita global, itu akan mahal jatuhnya. Kenapa jadi gratis? Karena kalau menurut paham kami, ternak ruminansia, kalau kita beri asupan pakan 1 kilo, ternak kita akan mengeluarkan feses 1 kilo. Nah, di sini dibutuhkan kreativitas kita sebagai seorang peternak. Gimana nilai yang dikeluarkan oleh ternak-ternak kita, atau di limbah padatnya, di limbah cairnya, ini bisa mengganti kos yang kita keluarkan di pakan. Makanya kalau di Jaya Farm, kita meramu pakan ini sedemikian rupa. Gimana caranya? Pakan kita kosnya tidak lebih dari Rp1.000 per kilonya. Makanya kita mendistribusikan kohenya juga dengan cara kita kilo. 1.000 sampai dengan 1.500 per kilonya. Nah, tentu saja banyak dari teman-teman kalau di sini susah untuk memasarkan pupuknya. Ini juga sama. Di lokasi Jaya Farm, di desa kami, hampir setiap rumah itu ada peternakan. Hampir setiap rumah itu punya kambing. 10, 15, 20. Tapi justru kita sering membantu untuk memasarkan kohe-kohenya. Karena memang kita punya kemampuan merubah limbah padatnya ini atau kohenya ini menjadi sebuah pupuk yang baik. Kita giling, kita haluskan, kita fermentasi. Setelah menjadi pupuk yang memang kualitasnya bagus, baru kita distribusikan ke lahan-lahan kami yang kita tanami sayuran, yang kita tanami jagung, dan kita tanami tanam-tanaman yang lain. Sisanya itu juga masih pakai rebutan petani-petani sekitar. Karena memang sudah terbukti kita bisa mengolah kotoran ini menjadi sebuah pupuk yang berkualitas. Nah, sekarang monggo kita tunjukkan teman-teman yang sedang ngangkat kohe dari kolong kandangnya. Nah, ini teman-teman. Jadi ini adalah proses kami di dalam menangani limbah dari ternak-ternak kita. Jadi kita tarik dari kolong ini, kita angkat, langsung kita pindahkan ke tempat kami di mana mau nanti kita keringkan dan kita giling. Nah, sahabat ya, dengan cara kita olah seperti ini sudah bisa kita distribusikan. Setidaknya untuk biaya pakan ternak-ternak kita ini bisa tercover dengan pupuk
yang dihasilkan oleh ternak-ternak kita juga. Nah, kalau kita mau kreatif lagi, pupuk-pupuk yang sudah jadi seperti ini bisa kita aplikasikan ke lahan. Monggo, kita tunjukkan. Nah, seperti ini sahabat ya. Jadi, kita bisa manfaatkan untuk nanam-nanam tanaman-tanaman yang memang produktif. Baik produktif untuk pakan ternak, produktif juga untuk hasilnya. Nah, kita bisa tanam jagung yang kalau memang kita mau panen muda, 70-75 hari sudah bisa dipanen. Kalau kita mau tanam yang lebih cepat lagi, kita bisa tanam sayuran yang 20 hari sudah panen, seperti kangkung, seperti bayam. Jadi, kita benar-benar bisa perpadukan antara beternak dan bertani. Karena bertani itu tidak harus luas tanahnya. Kita punya lahan sedikit, itu juga bisa kita manfaatkan supaya kita dapat hasil tambahan. Kita juga bisa pakai pot-pot, kita juga bisa pakai polybag. Yang jelas kita bisa memanfaatkan limbah padatnya menjadi lebih menghasilkan lagi. Nah, itu tadi sahabat saya, sekilas dari cerita kami. Dengan cara seperti ini, kita beternak itu tidak bosan. Karena tidak harus nunggu lama, kita sudah dapat hasil. Dan tentunya dengan cara seperti ini, kita lakukan bersama dengan hal-hal yang memang berkaitan dengan peternakan, ini lebih menyenangkan. Seperti yang sering saya sampaikan, sahabat ya, kalau kita beternak, itu jangan terfokus ke hasil ternaknya saja. Kalau memang kita hanya fokus ke hasil ternaknya saja, ini sudah bisa dipastikan kita tidak dapat hasil di usaha ternak kita. Monggo kita kreatif, kita inovatif, dan kita benar-benar mau belajar memaksimalkan hasil ternaknya, dan kita juga mau belajar ngolah limbahnya menjadi sumber-sumber pendapatan baru. Nah, ini saja sahabat ya, semoga bermanfaat. Kita jumpa kembali di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.